Kue Belanda oliebollen kini tengah ramai menjadi perbincangan warganet di jagat maya. Sebab kue ini disebut memiliki bentuk yang sama dan mirip seperti jajanan khas Indonesia, yakni odading. Kue oliebollen ramai dibahas usai salah seorang netizen di media sosial Twitter menceritakan pengalamannya menikmati kue khas tahun baru tersebut di Belanda. Namun, netizen tersebut justru mengaku dikagetkan dengan bentuk dan rasa kue oliebollen yang disebutnya mirip seperti odading. Cuitan tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet hingga akhirnya nama kue ini menjadi viral. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah kue khas Belanda ini dan apa bedanya dengan odading? Simak penjelasannya di video ini. Berdasarkan informasi yang ada, oliebollen dikenal sebagai kudapan khas Belanda yang biasanya identik dinikmati saat malam pergantian tahun. Kue ini ternyata tergolong sebagai salah satu makanan tradisional di negara kincir angin tersebut. Melansir dari The Spruce It, oliebollen memang jadi kue musiman yang hanya dibuat dan dinikmati secara khusus untuk merayakan tahun baru di Belanda. Oliebollen pada dasarnya adalah makanan berbentuk bola-bola goreng yang dibuat dari sejumlah bahan seperti tepung terigu, ragi, garam, air, dan gula. Camilan ini umumnya disajikan dengan isian kismis dan ditaburi gula halus di atasnya. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang asal-usul makanan ini. Melansir dari laman SBS, beberapa orang menganggap makanan ini berasal dari zaman pagan. Salah satu alasannya karena makanan ini hanya dikonsumsi oleh suku Germanik yang merayakan Yule. Cerita lainnya berkaitan dengan legenda Dewi Pagan, Persta, di mana dikisahkan sebagai dewi yang kejam dan agar terhindar dari kekejaman dewi tersebut, orang-orang akan memakan kue oliebollen pada zaman tersebut. Sementara itu, ada juga mengatakan bahwa kue ini dibawa ke Belanda oleh orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari Portugal pada abad pertengahan. Cerita berlanjut pada abad ke-17. Donat ini pertama kali resmi disebutkan. Sebuah resep oliebollen diterbitkan dalam buku masak milik Belanda. Namun, berdasarkan informasi disebutkan, jika nama oliebollen sudah dimasukkan ke dalam kamus Belanda menjadi nama resmi panganan tersebut sejak akhir abad ke-19. Hingga akhirnya, oliebollen telah secara turun-menurun dinikmati untuk membantu menghangatkan tubuh selama musim dingin di akhir tahun. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kue ini memiliki kemiripan dengan odading. Lantas, apa yang membedakan kue oliebollen dengan odading? Oliebollen dan odading memang bisa dibilang cukup mirip dari segi tampilannya. Untuk membuat kedua kue ini pun sama-sama digoreng dalam minyak yang banyak dan panas. Namun, apabila sobat perhatikan dan pernah memakannya, maka perbedaan kedua kue ini kemungkinan ada pada rasanya. Dalam hal ini, rasa yang dimaksud dikarenakan isi kedua kue tersebut berbeda. Oliebollen biasanya disajikan dengan isian kismis, coklat, atau apapun sesuai selera. Sementara odading biasanya dibuat tanpa isian dan terkadang saat memakannya ditemani dengan gula halus ataupun topping lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya mungkin terlihat dari penyajiannya dan di mana kue tersebut dapat didapatkan. Odading disajikan bebas di Indonesia sebagai jajanan kaki lima. Anda bisa mendapatkannya tanpa harus mengantre berjam-jam. Sementara oliebollen didapatkan secara khusus pada akhir tahun, bahkan harus mengantre berjam-jam untuk membelinya. Dan untuk mendapatkan kue oliebollen pun hanya 1 tahun sekali, karena biasanya kue ini menjadi makanan khas yang menemani perayaan tahun baru di Belanda. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu kue oliebollen dan sejarahnya? Jadi, apakah Anda tertarik dengan makanan khas Belanda yang satu ini?